Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keadilan, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat CSRK Official, selamat bergabung kembali dalam channel CSRK Official dalam program Nalar Hukum bersama saya Musleh NH. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Sahabat-sahabat semua, kita mendengar akhir-akhir ini cukup hiruk pikuk tentang konflik agraria ada terjadi di Wadas dan juga di Sulawesi Tengah. Dan hari ini kita akan membincangkan soal kasus Wadas yang belum tuntas. Sahabat CSRK Official, bersama kami telah hadir teman kita, kawan kita dari Walhi, Mas Satrio Manggala. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Satrio sudah hadir di studio kami dan kita akan membincangkan tentang kasus Wadas dan kebetulan beliau ini mengadvokasi sejak dulu. Nanti mungkin Mas Satrio bisa memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya ingatkan sahabat CSRK semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semua jaringan sosial, media sosial teman-teman semuanya. Mas Satrio mungkin boleh cerita dulu sebelum ke Walhi Nasional mungkin sudah aktif di dan saya dengar-dengar di LBH Jogja. Silakan, Mas. Ya betul, tahun 2018 khususnya waktu teman-teman Wadas ini mengadukan kasusnya di LBH Jogja, saya masih di LBH Yogyakarta. Sebelumnya dari tahun 2013 itu masuk ke mengabdi gitu di LBH Yogyakarta. Pasca itu pas tahun 2018 juga saya kemudian kebetulan terpilih jadi Ketua Dewan Daerah Walhi Yogyakarta. Nah, pasca proses cukup panjang, baru tahun kemarin sebetulnya saya bergabung di Walhi Nasional. Gitu. Jadi kurang lebih saya cukup mengerti dan paham kasus konteks Wadas karena waktu itu saya masih menerima pengaduan waktu teman-teman datang pengaduan di LBH Jogja. Baik, Mas Satrio ini ternyata memang yang menerima pengaduan ketika waktu aktif di LBH Yogyakarta ya. Dan kemudian bersama teman-temannya beraliansi tentu mungkin dengan teman-teman taktisnya di masuk ke desa Wadas. Tapi ini kan kita lihat media sosial, berita, dan ini luar biasa kasus Wadas ini. Tetapi saya tidak akan bicara itu lebih dulu, bukan tindakan yang kemarin dipamerkan oleh kekuasaan di desa Wadas. Tetapi saya coba kita cari dari akar masalahnya. Akar masalahnya yang kita dengar itu kan ada program strategis nasional namanya Bendungan Bener. Kemudian apa hubungan Bendungan Bener dengan desa Wadas ini? Kalau menurut saya kan ini agak jauh gitu ya dengan desa Wadas. Ini gimana ceritanya, Mas? Ya itu yang justru kami persoalkan. Jadi Presiden Jokowi itu kan sejak 2016 bikin perpres dan punya macam program lah, setiap presiden punya visi misi, punya rencana pembangunan jangka menengah sebagainya. Nah, Presiden Jokowi ini punya 201 kurang lebih proyek dan program strategis nasional. Salah satunya adalah pembangunan bendungan bener. Nah, yang kami persoalkan adalah kemudian yang teman-teman Wadas itu adukan, kenapa kemudian desanya juga turut dibebaskan dan masuk skema sebagai proyek strategis nasional. Padahal banyak dalam proyek strategis nasional adalah pembangunan infrastruktur yang mana itu memang dianggap sebagai proyek kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, skema yang dilakukan di Desa Wadas menggunakan skema yang sama melalui skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam dokumen perencanaan pengadaan tanahnya dijadikan satu. Itulah yang aneh menurut kami. Jadi Bendungan Bener kemudian Desa Wadas itu dalam satu program proyek nasional. Iya. Itu namanya Bendungan Bener. Dalam satu dinamakan sebagai proyek strategis nasional pembangunan bendungan benar. Padahal yang di desa Wadas itu cuma mengambil batuannya kan? Iya, betul. Bukan program waduknya ya. Betul. Nanti ketika waduk ini dalam desain ya,
ketika waduk bener itu jadi, ada hubungan dengan desa Wadas nggak? Nggak ada sama sekali. Itu kayak orang bangun jalan tol kemudian butuh material dijadikan satu kayak gitu dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Tapi untuk support materialnya saja sama. Wadas itu hanya untuk ditambang batuan andesitnya untuk bangun bendungan benar yang jaraknya juga cukup jauh 12 kilometer kurang lebih ya dari tapak bendungan benar itu sendiri. Jadi Wadas, desa Wadas berarti diambil batunya. Batunya Berarti kategorinya pertambangan. pertambangan tuh. Dia pakai Tetapi nama, masuk ke IKN yang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. betul, pakai skemanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mas Satrio bisa membedakan bagaimana proses pembebasan tanah untuk pertambangan dan untuk kepentingan umum. Kenapa dia kemudian ini masuk kategori jenis pertambangan tapi pembebasannya menginduk pada untuk kepentingan umum tadi? Iya, harusnya rezim peraturan perundang-undangannya berbeda, ada dua hal. Yang satu kalau pertambangan harusnya menginduk kepada undang-undang minerba gitu ya. Tapi kalau untuk skema pengadaan tanah ya otomatis menginduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di pasal 10 kalau nanti bisa dikoreksi, kalau nggak salah itu ada beberapa jenis proyek infrastruktur atau yang disebut kepentingan umum itu proyeknya apa saja. Ada memang bendungan, ada jalan tol, ada bandar udara. Itu beberapa contoh proyek kepentingan umum yang pengadaan tanahnya boleh menggunakan mekanisme undang-undang tersebut, pakai skema pengadaan tanah. Bandara waktu saya dampingi di Kulon Progo juga pakai skema undang-undang nomor 2 tahun 2012. Cuman nggak dijadikan satu gitu loh, kebutuhan material untuk bangunan. Iya. Kemudian pakai skema pengadaan tanah juga dibebaskan juga enggak. Tapi materialnya belilah. Seperti proyek kepentingan yang umum yang lain. Karena pertambangan nggak ada disebutkan sebagai proyek kepentingan umum. Jadi jelas berbeda. Pertambangan itu kan bukan proyek kepentingan umum. Betul, pertambangan ya pasti swasta yang main. Betul. Kan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, desa Wadas kemudian dalam skema bendungan bener itu masuk dalam untuk kepentingan umum itu ya. Betul. Kira-kira apa Mas alasan itu disatukan? Saya nggak tahu alasannya beberapa hal, tapi menurut pernyataan pihak pemrakarsa itu yang menguat adalah soal penghematan biaya ya. Cuman itu nggak jadi alasan karena menurut kami ya namanya proyek yang terencana seharusnya sudah punya perencanaan anggaran yang baik dong. Gitu. Tapi gimana Mas kalau Walhi terhadap proyek strategis nasional bendungan benernya, kira-kira ada masalah nggak? Menurut kami masalah jelas karena ini dua hal yang berbeda. Otomatis secara dokumen jadi gini. Setiap aktivitas manusia atau aktivitas pembangunan proyek itu kalau induk kepada undang-undang PPLH aturan soal lingkungan hidup dia butuh dokumen AMDAL atau dokumen tentang kajian lingkungan. Dalam hal ini AMDAL. Nah konsekuensinya kalau ini dijadikan satu, AMDALnya jadi satu seperti yang terjadi hari ini. Oh berarti ini AMDAL satu ya? Bendungan bener. Bendungan benernya, tapak bendungannya, kemudian lokasi tapak, jalan. Orang bangun jalan itu kan harusnya ada AMDALnya sendiri. Kuarinya atau di desa Wadas atau pertambangannya itu dijadikan satu AMDAL, satu dokumen AMDAL bendungan bener disebutnya. Nah resikonya apa? Setelah kemarin juga terverifikasi sama tim bedah AMDAL dari para akademisi menunjukkan ketidakvalidan dari AMDAL yang dibikin untuk bendungan bener. Karena satu secara metodologis kacau balau karena kemudian akan berpotensi tidak melibatkan banyak masyarakat terdampak dari tiga lokasi ini, lokasi tapak, lokasi jalan, sama lokasi pertambangan. Lokasi pertambangan yang kami dampingi sendiri di Desa Wadas itu faktual warga masyarakat tidak diajak konsultasi publik dengan baik, tidak tersosialisasikan dengan baik, jadi tidak ada partisipasi dalam membuat dokumen AMDAL kayak gitu. Nah konsekuensi yang kedua adalah tidak terpotret dengan baik soal DPH-nya atau dampak penting hipotetik kalau dalam AMDAL gitu. Itu jadi tidak terbaca. Konsekuensi kalau ini tidak terbaca maka tidak ada rencana kelola dan rencana pemantauan karena dokumen AMDAL itu kan terdiri dari 3 dokumen Mas. Studi pelingkupan, ANDAL, analisis dampak lingkungannya, kemudian ada RKL-RPL, rencana kelola sama rencana pemantauan. Resikonya kalau ada satu hal, dua hal dampak penting
yang tidak terbaca otomatis tidak ada rencana kelola sama rencana pemantauan. Itu yang kami khawatirkan, apalagi Wadas punya sejarah bencana tanah longsor. Gitu. Yang saya dengar di berbagai media, Pak Kup kan menyampaikan, kita sudah mengundang profesor, kita sudah ada susunan AMDAL-nya, dan apa komentar Mas Satrio? Ya, AMDAL itu sendiri kan sebetulnya dokumen ilmiah yang mana harus diuji juga secara ilmiah begitu. Nah, yang berkompetensi dalam hal ini Pak Gubernur boleh jadi punya profesor, tapi di kawan-kawan Wadah sendiri juga mengajukan beberapa tim akademisi adalah juga profesor-profesor yang sering atau berkompetensi untuk menguji sebuah AMDAL. Jadi dari pakar ahli yang diundang oleh Walhi, tadi AMDAL-nya dinyatakan unvalid gitu ya? Ya, Unvalid. Itu kalau unvalid resikonya apa Mas harusnya? resikonya ya harusnya batal karena setiap perencanaan pembangunan kan harus punya izin lingkungan. Oke. Syarat untuk terbit izin lingkungan itu kalau mekanisme yang masih berjalan dan maupun yang lama harus punya dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL itu nanti diuji di komisi penilai AMDAL begitu baru bisa terbit izin lingkungan. Nah, kalau dari dasarnya saja ini bermasalah, otomatis izin lingkungannya kan bermasalah. Oke. Pak Gub juga sudah menyampaikan, ini katanya sudah diproses ke hukum pengadilan. Ya, itu menurut Udah saya clear. kemarin kita anggap sebagai penyesatan publik. Karena yang kita uji ke pengadilan itu bukan izin lingkungan, tapi izin penetapan lokasi. Yang mana izin penetapan lokasi itu domainnya itu undang-undang pengadaan tanah. Jadi orang ketika mau butuh tanah gitu ya untuk kepentingan umum, pihak pemrakarsa yang ditunjuk pemerintah itu mengajukan kebutuhan tanahnya. Iya. Ada syarat-syaratnya. Salah satunya membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah. Di dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah itu syarat yang lain juga harus ada studi sosial, studi lingkungan. Maka sebelum IPL itu terbit, salah satu hal yang harus dilakukan, izin yang sebelum IPL itu terbit adalah izin lingkungan terbit duluan. Itu yang harusnya terjadi. Nah, pasca izin lingkungan terbit baru IPL terbit. Nah, IPL inilah yang mendasari untuk segala proses pengadaan tanahnya. Yang kita uji itu IPL-nya. Izin penetapan lokasinya gitu. Kenapa pertambangan masuk dalam skema proyek kepentingan umum? Padahal pertambangan harusnya tidak boleh masuk di dalam proyek kepentingan umum atau paling tidak sampai hari ini tidak termasuk memang gitu di undang-undang pengadaan tanah. Jadi ini ada dua hal Mas. Tadi yang satu, Wadas, Desa Wadas masuk dalam proyek strategi nasional bendungan bener, padahal lokasinya agak berjauhan dan nantinya juga tidak ada dalam lingkup bendungan bener ya. Ini cuman diambil batu andesitnya ya. Kemudian karena dia masuk dalam satu program strategi nasional, maka kemudian Wadas, Desa Wadas tadi, IPL-nya menjadi satu, izin lingkungannya menjadi satu, AMDAL-nya satu, IPL-nya satu. Padahal ini kan berbeda ya. Ketika dia tidak masuk di sini, IPL-nya juga akan berbeda mekanismenya. Betul. Kalau kemudian itu berbeda, IPL-nya juga harusnya berbeda. IPL-nya harusnya berhenti di tapak bendungan bener saja. Jadi pembebasan di satu lokasi yang akan digunakan sebagai bendungan. Yang itu clear ya, sampai sekarang. Sampai sekarang itu clear. Yang tapak ya. Betul, yang tapak itu setahu saya sudah mulai pembongkaran dan mulai proses pembangunan sebetulnya sudah agak lama itu clear. Tapi menjadi masalah ketika Desa Wadas masuk dalam satu skema tadi. Tanah, ya. Harusnya gimana Mas menurut Walhi? Kalau terpisah tadi misalnya, proses IPL-nya gimana? Seharusnya IPL berhenti sampai tapak bendungannya saja, karena hanya bendungan saja yang disebut sebagai kepentingan umum sejauh ini di dalam undang-undang gitu. Sama kayak pembangunan kepentingan umum yang lain, jalan tol misalnya atau bandar udara misalnya. Kan bangun jalan tol sama bandar udara itu juga butuh bahan material. Jangan dipikir Gubernur Ganjar Pranowo yang butuh material itu kalau bangun bendungan doang itu. Ya enggak. Semua pembangunan kepentingan umum itu butuh bahan material, tapi mereka tidak menjadikan satu itu untuk dibebaskan tanahnya. Betul. Karena ini menurut kami jadi presiden yang buruk gitu dalam tata aturan hukum dan operasionalnya gitu ya. Gitu sih Mas. Jadi
menurut Walhi ya sudah bangun bendungan benar, pembebasan di wilayah tapak tadi, kemudian materialnya batu andesitnya itu harusnya mencari dengan cara Betul. Pakai mekanisme yang selama ini sudah berjalan dong, gitu. Kayak, Angkasa Pura bangun bandar udara, dia nggak membebaskan lokasi lain untuk kebutuhan materialnya, tapi dia membeli atau pakai skema lelang atau skema apapun itu, karena nggak dibebaskan tanahnya ya. Karena begini, pembebasan tanah dalam kemudian proyek pertambangan sama pengadaan tanah itu dua hal yang berbeda. Karena kalau kemudian pakai skema pengadaan tanah itu setengah memaksa, karena ada kewajiban orang harus lepas. Iya, untuk kepentingan sosial gitu ya, kepentingan umum. Klaimnya untuk kepentingan umum, itu yang menurut kita juga harus diuji ke depannya, karena tidak punya ruang untuk masyarakat itu untuk menolak, karena mereka kan sebetulnya nggak terlibat juga dalam menentukan kapan lokasi saya ditentukan jadi kepentingan umum sama Iya. Nah, tapi yang saya mau bilang singkat kata adalah pembebasan tanahnya harusnya berbeda, karena skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum dia akan dibebaskan di awal, dia setengah memaksa gitu. Tapi kalau untuk pertambangan, kalau ngikutin rezim undang-undang pertambangan itu tanah bisa jadi belakangan. Nah, skemanya berbeda begini. Skema kalau di undang-undang minerba itu orang yang ingin melakukan pertambangan harus punya IUP. IUP harus dimiliki duluan. Setelah punya IUP, orang itu mau melakukan pertambangan, kan ada dua tahap. IUP-nya yang pertama diberi itu IUP eksplorasi, orang harus menguji dulu betul nggak worth it nggak, misalnya satu lokasi itu kalau ditambang butuh dananya berapa, kandungannya apa saja misalnya. Nah, hasil eksplorasi itu dilaporkan ke SDM. Kemudian dia akan mengajukan permohonan kalau itu cukup worth it untuk ditambang begitu, dia akan menaikkan status IUP-nya jadi IUP operasi produksi. Nah, itu yang harus ada syarat izin lingkungan juga, maka harus ada dokumen AMDAL juga untuk melakukan aktivitas pertambangan. Nah, kalau kemudian ini lolos diberikan IUP operasi produksi, di proses eksplorasi antara dia mau menaikkan status itu, dia juga harus menyelesaikan soal hak atas tanahnya. Dia di atas tanah siapa yang mau ditambang. Misalnya begini, dia di kawasan hutan, maka PT yang punya IUP itu bisa mengajukan permohonan ke KLHK untuk IPPKH misalnya, skema pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan misalnya. Kemudian kalau itu tanah masyarakat atau SHM misalnya, hak milik, ya harus terjadi sosialisasi sama masyarakat atau negosiasi. Ini boleh nggak kami tambang? Kalau kami tambang tanahnya apakah kami beli atau sewa menyewa atau kerjasama bagaimana? Begitu kalau skemanya. Jadi tidak ada pemaksaan karena bukan kepentingan umum kayak gitu. Nah, kalau pembedanya jelas, kalau kemudian pertambangan itu tanah soal belakangan. Tapi kalau ini pembebasan tanah untuk kepentingan umum, ini tanahnya dibebaskan, kemudian baru ditambang. Jadi logikanya adalah salahnya ini mau merampas tanah dulu, dijadikan tanah negara, kemudian baru ditambang. Yang menurut kami agak curang karena skemanya kalau pengadaan tanah untuk kepentingan umum banyak keistimewaannya. Oke, yang sekarang terjadi berarti mengikuti cara pikir pemerintah ya. Pak Desa Wadas dimasukkan seharusnya pertambangan, tapi dimasukkan menjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Betul. Tanggal 8 Februari kemarin itu ceritanya bagaimana, Mas? Ya, itu kami disebut itu sebagai peristiwa yang selalu berulang di Wadas. Karena sebelum tanggal 8 Februari, peristiwa yang mirip itu terjadi tanggal 23 April 2021. Di Desa Wadas? Di Desa Wadas. Cuman yang baru, kemudian yang menjadi viral yang 8 Februari yang kemarin tahun 2022 ini. Ya, penggunaan kekuatan aparat keamanan negara secara berlebih gitu ya. Memasuki desa orang lain gitu tanpa pemberitahuan, tanpa izin, kemudian melakukan beberapa tindak kekerasan. Mungkin Mas Satrio bisa menjelaskan begini, Mas. Tadi kan untuk tambang, tadi swasta negosiasi sama pemilik hak ya. Kemudian sekarang kita ikuti cara berpikirnya, skema yang dilakukan pemerintah ya. Itu untuk kepentingan umum. Nah, skema cara atau mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umumnya seperti apa, kemudian sekarang sampai tahap mana, kemudian terjadi
Ya. tanggal 8 Februari itu. Ya, setelah semua syarat diajukan untuk permohonan pengadaan tanah, gubernur itu kan ngeluarin IPL. IPL itu juga ada jangka waktunya. Nah, pasca nanti kita bicara soal jangka waktunya. Tapi setelah IPL itu terbit, seharusnya gubernur dan melalui menunjuk kepala kantor pertanahan untuk membentuk satgas pelaksana pengadaan tanah. Bisa bentuk tim satgas pengadaan tanah. Nah, setelah IPL keluar itu, yang pertama identifikasi dan inventarisasi aset. Aset-aset apa aja yang include gitu untuk dibebaskan. Misalnya rumah atau kebun misalnya. Harus diidentifikasi rumahnya itu temboknya udah tembok semen atau masih keripik, atau gentingnya bagaimana, sudah keramik atau belum, misalnya lantainya, luasannya berapa rumahnya, misalnya kalau rumah dan bangunan itu. Kalau kebun juga tanaman di atasnya. Ada pohon jati, ada. Itu yang harus diidentifikasi. Nah, pasca identifikasi dan inventarisasi itu nanti diumumkan. Masyarakat boleh nguji. Jadi sejauh mana data itu yang diidentifikasi dan diinventarisasi sudah tepat. Nah, pasca itu baru kemudian data itu yang dibawa ke tim appraisal independen. Tim appraisal inilah yang nanti akan mengukur ganti rugi yang menurut mereka layak untuk pembebasan tanah itu. Nah, pasca appraisal bekerja, diumumkan ini hasilnya kira-kira sekian, misalnya penggantian rumah sekian, tanaman sekian, tanah sekian misalnya. Nah, pasca itu baru musyawarah bentuk dan jumlah ganti rugi. Di dalam undang-undang pengadaan tanah itu musyawarah soal bentuk ganti rugi itu ada 3 hal kalau saya tidak lupa itu. 1, penggantian uang. Yang kedua, penggantian tanah. Atau yang ketiga adalah bentuk saham. Ya. Nah, 3 hal ini. Tapi dalam praktek beberapa pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah, selalu uang yang jadi pilihan. Yang paling mudah berarti ya? Selalu mengambil jalan yang paling mudah itu gitu. Nah, besarannya juga dimusyawarahkan. Besarannya ganti ruginya berapa di situ. Akhirnya kemudian setelah menerima, tinggal pelepasan hak sebetulnya, pembayaran ganti rugi terus pelepasan hak prosesnya. Nah, skema itu kalau pengadaan tanah spesialnya berjangka waktu, jangka waktunya cepat. Identifikasi inventarisasi harus sekian hari, kemudian tim appraisal bekerja harus sekian hari. Kalau ada yang menolak, dikasih kesempatan 14 hari untuk menggugat, untuk menyampaikan keberatan segala macam. Itu semuanya berjangka waktu, sehingga sebetulnya prosesnya IPL sendiri berlakunya juga dibatasi jangka waktunya. Oke, sebelum masuk ke apa yang terjadi kemarin 8 Februari, barangkali yang saya dengar kan Walhi dan teman-teman yang mengadvokasi ini kan kemudian sudah mengajukan proses peradilan ya. Betul. Itu IPL-nya tadi ya mungkin. Betul. Ya. Nah, IPL itu sendiri pertama kali terbit untuk pembebasan tanah benar-benar itu tahun 2018, termasuk ADAS ya. Satu IPL kan. Kalau undang-undangnya itu berlaku selama 2 tahun IPL itu. 2 tahun itu sebetulnya sudah lebih kalau menghitung catatan waktu tim itu bekerja. Karena kan ada waktunya. IPL terbit, kalau masyarakat keberatan mengajukan keberatan, masyarakat waktu itu sudah mengajukan keberatan, tapi gubernur tidak pernah mereview dan mengabaikannya. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 itu, setelah masyarakat melakukan keberatan, menyampaikan keberatannya, gubernur itu wajib membentuk tim khusus untuk mengkaji keberatannya. Ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tidak dilakukan tahun 2018. Apa tanggapan gubernur terhadap itu? Sama sekali nggak ada? Tidak ada. Jadi langsung saja diterbitkan IPL. Dalam bahasa hukum itu, Mas, kalau dia wajib, Ya. kemudian dia tidak melakukan, berarti kan dia melanggar hukum. Betul, dia ada pelanggaran hukum. Tapi IPL harusnya bisa ditun itu. Betul. Nah, waktu itu ada pilihan lain yang mana partisipasi masyarakat kemudian tidak banyak dilibatkan secara bermakna begitu. Satu itu, yang kedua, waktu itu prosesnya masyarakat juga banyak termanipulasi. Karena misalnya forumnya dianggap sebagai forum sosialisasi, tapi ternyata itu forumnya konsultasi publik. Kan kedudukannya berbeda gitu. Dan dari beberapa forum, masyarakat itu selalu sudah menyampaikan penolakannya. Tapi kan di dalam hukum begini, teknis yang diambil dianggap menyampaikan keberatan itu tidak dicatat sama tim di lapangan. Logikanya adalah bahwa penyampaian keberatan itu harus bersurat. Nah, pada saat itu
siapa masyarakat yang tahu dengan mekanisme undang-undang. Itu tahun berapa, Mas? 2018, tapi sebelum pengaduan ke LBH ya. Oh, Karena pengaduan ke teman-teman LBH belum itu, masuk. betul. Pengaduan ke LBH itu pasca IPL sudah keluar sebetulnya. Sudah jauh tertinggal. Jadi kalau masa kadaluarsa 90 hari itu sudah terlewat memang. Kalau kita mau mengajukan petun kan ada masa kadaluarsa Iya, betul. 90 hari. Nah, itu sudah terlewat semua, baik izin lingkungan sama IPL. Jadi ketika mengadu ke teman-teman LBH Jogja waktu itu sudah terlewat masa itu. Oke. Sehingga pilihannya ya kemudian menyampaikan beberapa keberatan. Tapi kan negara ini punya mekanisme diskresi gitu ya, ada kebijaksanaan. Misalnya kita menyampaikan keberatan, ini masyarakat tidak tahu loh kalau skemanya pengadaan tanah itu begini-begini, mereka mau menyampaikan surat. Harusnya kan dibuka peluang dialog itu, tapi dari 2018 tidak pernah dibuka ruang dialognya. Misal teman beberapa kali bersama warga Wadas itu ke kantor bupati, kemudian beberapa kali ke kantor gubernur tidak ditemui dari dalam rentang waktu 2018 sampai 2021. Demo maksudnya? Demo dan minta audiensi, minta dialog. Audiensi nggak diterima, demo nggak diterima juga ya? Ya, begitu. Ke Polres bahkan beberapa kali, ke BBWSU misalnya beberapa kali juga. Ini sudah bersama teman-teman LBH belum? Ya, belum? Sudah. Oke. Pasca pengaduan. Tapi IPL itu kan sudah masa kadaluarsa 90 hari. Nah, IPL yang berjangka waktu 2 tahun itu kalau habis masanya boleh diperpanjang itu berdasarkan undang-undang. 1 tahun diperpanjang. Harus selesai pengadaan tanahnya. Konsekuensinya kalau tidak selesai gimana? Ya harus ngulang prosesnya dari awal. Pengadaan tanah itu. Misalnya orang mengulangnya dari izin IPL-nya. Betul, dari pengurusan izinnya dari awal. Karena kan sebuah izinnya habis, syarat-syaratnya dianggap hangus, harus mengulang. Jadi misalnya begini, mau bangun jalan tol, pembebasan lahannya, kemudian habis masa berlakunya sampai 3 tahun, 2 tahun, setahun perpanjangan. Ya harus ngulang lagi dari awal, tapi tinggal sisanya mana, misalnya jalan tol dari jalur mana ke mana yang belum selesai pengadaan tanahnya. Ngulang lagi prosesnya, harus sosialisasi, harus konsultasi publik, bikin izin lingkungan, kemudian bikin dokumen perencanaan pengadaan tanah, kemudian baru terbit IPL baru. Harusnya begitu. Berarti 2018 berarti berakhir kalau itu 2 tahun diperpanjang 1 tahun. 2021 harus habis. 21 habis. Ini masuk kemudian bisa lanjut. Nah itu ada tahun 2021 itu sebetulnya mereka memaksakan masuk, makanya menggunakan kekuatan yang berlebih itu waktu Februari 2021 untuk mengejar skema 3 tahun yang selesai kan. Tapi ternyata tetap gak bisa selesai kan, deadlock terus sama warga. Akhirnya Juni habis. Nah, kebetulan kemudian dimanfaatkannya ada satu perpres, presiden itu bikin perpres soal percepatan proyek strategis nasional. Yang salah satu pasalnya ada penambahan tentang proses pengadaan tanah. Termnya adalah pembaharuan IPL. Oke, jadi diberi jangka waktu 2 tahun lagi. Boleh nggak kalau saya mengatakan gini, Mas? Jadi kalau itu kategorinya program strategis nasional, maka pembebasan tanah itu kan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Jadi dengan 3 tahun itu gagal pembebasan tanah untuk waduk bener tadi ya. Betul. Kemudian terpaksa presiden mengeluarkan perpres yang menambah panjang jangka waktu pembebasan ini ya. 2 tahun. Oke, maka kemudian ini perpanjangan 2 tahun terakhir berarti kan? Tahun 2021 itu baru keluar. 2021 pakai skema itu pembaharuan IPL. Ngitungnya berapa? Ini tahun kan 2018. 2019. Perpres lama 2001 selesai. 2021 yang berdasarkan undang-undang itu sampai 2021. Karena kan 2018 keluar, 2 tahun 2020 habis. Perpanjangan setahun sampai 2021 habis. Selesai. Oke. Berdasarkan undang-undang. Perpres muncul. Perpres muncul pakai perpres. Pembaharuan IPL. Ngitungnya sekarang tahun keberapa? Tahun pertama dong. Kan tahun 2021 keluar Juni, nanti Juni 2022 1 tahun pertama. Pembaharuan ini berlaku 2 tahun. Sehingga memberi waktu lagi 2 tahun. Untuk bendungan bener, ya. Ini dihitung mulai tahun berapa kemudian dengan perpres yang pembaharuan tadi itu?
2021. Ngitungnya? Iya, kan Berarti sekarang masih yang panjang dong. Yang belum selesai cuma tinggal Wadas. Heeh. Begitu. Berarti masih 4 tahun, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 2 tahun. 2 tahun lagi. Karena perpanjangan itu hanya diberi waktu 2 tahun. Pembaruan itu yang baru berdasarkan Perpres itu 2 tahun. Diberikan pembaruan IPL selama 2 tahun. Jadi 2021 terbit, maka habis 2023. Gitu. Oke, makanya sekarang dikejar. Nah, Itu ya. mengejar. Kalau dari tahap dari pengadaan untuk kepentingan umum kan tadi ini baru tahap inventarisasi dan identifikasi untuk menghitung nanti ganti ruginya, habis itu ke appraisal kan. Nah, ini kok sudah ramai begini, Mas? Nah, atas ini jadi kebiasaan menyederhanakan suatu persoalan dengan kekerasan menurut saya negara. Ketika warga masyarakat itu menolak, punya alasan tertentu, alasan spesifik, ruang hidupnya nggak mau terancam dirampas dan nggak mau diganggu gugat, pemerintah cenderung menggunakan cara-cara represif menghadapi rakyatnya sendiri. Contoh konkret ya di Desa Wadas, ketika mereka deadlock, akhirnya kekuatan aparat keamanan negara yang digunakan, menggunakan kekuatan yang berlebih karena kebutuhan soal mengejar waktu misalnya. Mereka menggunakan cara itu untuk kemudian bisa lolos, misalnya identifikasi sama inventarisasi. Atau bahasa awam yang kita ketahui kemarin itu proses pengukuran. Salah satu budayawan Sujiwo Tejo bilang mau ngukur kok bawa polisi, ngukur ya bawa meteran nih. Iya. Kemarin terjadi di tanggal 8 Februari. Loh Mas, kalau warga menolak kok bisa diukur? Pak Agu bilang ini saya akan mengukur warga yang setuju. Nah, hitung-hitungannya gimana Mas? Nah, itu yang kita tidak ketahui sampai sekarang karena nggak ada proses transparansi. Kalau Pak Gubernur itu mau jujur, yang mau kita ukur yang setuju-setuju, sebetulnya warga yang kita dampingi juga nggak ada masalah kan? Kita juga cuma mau nonton, benar nggak yang kamu ukur itu tanahnya yang progres? Kita kan nggak pernah tahu tanah siapa saja yang diukur, jangan-jangan tanah kita juga, kayak gitu. Karena skemanya kan pengadaan tanah ini untuk semua warga kan, yang punya bidang tanah di atasnya situ atau dalam subjeknya itu disebut sebagai subjek yang berhak, memiliki tanah, yang memiliki bidang yang akan dibebaskan. Maka kecurigaan kami atau kekecewaan warga itu termasuk tanah-tanah warga yang menolak juga ikut diukur. Karena nggak ada transparansi prosesnya. Praktiknya waktu itu BPN mengukur. Kalau yang saya dengar kan kemudian ditolak sama warga, balik lagi, kemudian datang lagi, lama-kelamaan kemudian dia datang sama teman-temannya yang berseragam itu, yang bawa senjata, begitu ya. Waktu sebelum membawa teman-temannya tadi, ini BPN ya yang mengukur, itu penolakan warga gimana ceritanya? Ya, warga cuma menghadang dan menyatakan keberatan bahwa tidak boleh dulu diukur karena banyak tanah-tanah bidang warga yang menolak yang ada di lokasi yang sama. Sehingga BPN pulang. Saya tidak tahu alasannya karena takut, tidak berani dan segala macam gitu. Ketika BPN membawa teman-teman dari aparat kepolisian dan gabungan ya, itu warga tahu? Tahu dan mendadak, kan harusnya ada pemberitahuan gitu. Dan mereka tahu itu kan yang peristiwa kemarin misalnya. Ya ceritanya gimana Mas? Itu dari tanggal 7-nya aparat gabungan itu sudah mulai apel di Polres Purworejo. Kita dapat info dari masyarakat. Waktu itu masyarakat tidak banyak menaruh curiga, tapi mereka juga mulai feeling bahwa itu adalah menanggapi persoalan di Desa Wadas. Nah, sore harinya betul para polisi, para aparat ini kemudian bergeser di lapangan Kaliboto. Lapangan Kaliboto ini satu lapangan yang lokasinya dekat sekali dengan pintu masuk di Desa Wadas. Mereka membangun camp-camp, tenda-tenda kepolisian di situ, barak-barak begitu. Nah, malam harinya Desa Wadas mengalami pemutusan aliran listrik, mati lampu total. Kemudian padahal di desa sekitarnya yang lain enggak, itu cuma Desa Wadas.
Cuman Desa Wadas yang Cuma mati Desa listrik. Wadas, ya. Dan selain itu ada indikasi sinyal di Desa Wadas juga di take down karena warga masyarakat juga mulai sulit komunikasi kayak gitu menggunakan jaringan internet. Nah, kebetulan besok paginya itulah yang terjadi di tanggal 8 Februari 2022 ini kayak gitu. Pagi harinya itu salah satu pengurus yang sedang makan di warung tiba-tiba diangkut polisi kayak gitu. Yang teman LBH itu ya? Salah satu pengurus organisasi rakyatnya Oke. Pak Dewa kayak gitu. Lagi makan sarapan dengan istrinya, kemudian didatangi oleh beberapa aparat, dibawa keduanya sebetulnya, tapi entah bagaimana sang istri berhasil melarikan diri pulang ke desa. Suaminya masih di kantor polisi. Itu paginya yang pasca itu kemudian seiring sejalan polisi masuk itu pakai truk-truk polisi, kemudian beberapa polisi yang lain berjalan gitu masuk Desa Wadas. Oh, kalau itu mah sudah masuk kategori pelanggaran HAM. Sinyal, matiin apa? Jaringan internet, jaringan listrik, kemudian tadi orang sarapan kemudian diangkut. Ini sudah kategori pelanggaran HAM. Nah, pola kekerasan dan kriminalisasinya menurut kami juga agak sedikit berbeda tipologi. Karena di tahun-tahun ini agak bergeser ya. Misalnya orang dulu itu kalau dikriminalisasi itu perbuatannya sudah dilakukan. Misal begini, di Kulon Progo dulu saya dampingi kriminalisasi orang itu nyegel balai desa. Gitu. Nah, itu digunakan pasal-pasal. Ada perbuatan yang tapi di Wadas ini berbeda. Jadi sebelum 2 minggu sebelum peristiwa 8 Februari itu kemarin terjadi, polisi itu tiba-tiba datang dulu ke Desa Wadas, sering patroli dan segala macam, kemudian pasang spanduk-spanduk. Isinya pasal-pasal ancaman pidana. Paling banyak pasalnya itu adalah misalnya membawa senjata tajam. Kemudian dihubungkan sama Undang-Undang Darurat 51. Tahun 51 itu kan soal pembawaan senjata tajam dan segala macam. Kemudian melawan petugas negara misalnya. Beberapa pasal itu dipasang sebagai sosialisasi yang menurut kami mereka sudah menyiapkan skemanya. Baik Mas, saya tak menyapa sahabat JSLG dulu. Ini tadi kalau cerita Mas Sastrio, sahabat JSLG semuanya, pemadaman listrik, kemudian takedown jaringan internet, kemudian tadi pagi ada orang sarapan penangkapan, kemudian ini masuk kategori pelanggaran HAM atau bukan? Silahkan komen sebanyak-banyaknya, baik yang pro maupun yang menentang kebijakan dari pemerintah dan perilaku yang dilakukan oleh aparat.